Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di sini bersama saya Lydia. Dan juga Yana Ergin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita ketemu lagi di video yang luar biasa tentunya. Ya, betul banget. Ini adalah salah satu podcast dari kami. Nah, pada podcast kali ini kita akan ngobrol dengan narasumber yang luar biasa sekali, Bunda. Betul, pasti. Dan tentunya kita akan gali ilmu-ilmu yang bisa Ada. kita dapatkan dari narasumber kita kali ini. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang dokter pertama yang ada di Garut. Wah, luar biasa sekali, Bunda. Dan alhamdulillahnya dokter yang ini tuh humble banget, Ya. baik banget, Bunda. Masya Dia Allah. nggak pelit-pelit ilmu, mau berbagi ilmu dengan siapapun. Luar biasa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi dengan Bapak dokter. Dan dokternya, dokter siapa ya, Bunda? Dokter Imam namanya. Oh, dokter Imam. Oke, kita akan kenalan dengan dokter Imam Fauzi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ketemu ya. Bapak Dokter Imam ini adalah dokter Saya bekerja sekarang sebagai ASN di Puskesmas Bagendit, Banyuresmi. ASN di Puskesmas Bagendit Banyuresmi. Terus lagi ada proyek apa sih, Dok? Sebenarnya kita ada beberapa fokus yang lagi dikembangkan lagi diramaikan oleh Pak Bupati. Yang pertama di bulan Juni kita sedang fokus di stunting. Penimbangan stunting seluruh anak se-Kabupaten Garut, alhamdulillah itu sudah beres. Kemudian di bulan Agustus ada BIAN, ada bulan imunisasi anak nasional, itu pun sudah beres. Kemudian lanjut ke BIAS, bulan imunisasi anak sekolah, alhamdulillah sudah beres. Kali ini di bulan Oktober ini kita sekarang fokus di penilaian ODF namanya. ODF itu adalah salah satu kriteria untuk desa sehat, kecamatan sehat, dan kabupaten sehat. ODF itu adalah kalau bahasa Indonesianya tidak buang air besar sembarangan. Jadi di program pemerintah ini kita seperti dipaksakan untuk hidup sehat. Harusnya itu adalah kesadaran harusnya. Iya. Tapi karena memang berbagai macam banyak sekali halangan, contoh dari memang kita memang tidak mau buang air besar sembarangan, tapi kita tidak punya lahan untuk septic tank dan lain sebagainya. Oleh karena itu campur tangan pemerintah di sini sangat diperlukan. Makanya Pak Bupati untuk bulan ini menggemburkan kita ada penilaian ODF dari provinsi bahwa Kabupaten Garut bebas ODF di bulan Oktober ini. Luar biasa sekali. Dan tentunya kalau ngobrol tentang ODF barusan ya, Dok, ya, tentang kesadaran buang air tidak sembarangan. Iya. Mungkin banyak sekali dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah, karena mungkin bisa saja mereka masyarakat pada umumnya mereka udah sadar nih nggak boleh sembarangan, cuman Betul. karena nggak ada tempatnya itu mungkin mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak ada yang bisa dilakukan, mungkin Betul. ya di mana aja lagi gitu, sembarangan lagi gitu. Dan tentunya ada dukungan juga dari pemerintah untuk hal tersebut. Sangat banyak. Makanya kita dari semua puskesmas dan desa bekerja sama mencari ada helikopter atau tidak nih di desa kita. Kalau ada, kita cari kenapa. Dan setelah dicari kenapa, karena tidak punya jamban, tidak punya lahan untuk septic tank. Pemerintah alhamdulillah di beberapa bulan kemarin membagikan kloset langsung ke warga by name by address yang tidak punya jamban di rumah. Kemudian jika tidak punya septic tank, pemerintah membuatkan septic tank bersama, septic tank komunitas. Jadi dari berbagai jamban septic tanknya ke sana satu. Itu adalah salah satu bukti bahwa pemerintah kita mendukung agar masyarakat kita sehat dengan cara Garut bebas buang air besar sembarangan. Di tanggal 25 Oktober ada penilaian dari provinsi untuk menilai apakah kita benar-benar ODF atau tidak. Kalau berhasil, nanti ada pencalonan dari gubernur bahwa Garut sudah bebas ODF. Oke. Mudah-mudahan benar-benar Program ini bisa Amin. dijalankan sesuai dengan porsinya. Amin. Tapi memang kesimpulannya sih tetap kerjasama antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan swasta juga butuh dukungan dari swasta. Ada yang menarik nih, Bunda, barusan Pak Dokter tadi ada mengungkapkan bahwa di satu daerah itu ada helikopter nggak sih? Itu helikopter maksudnya helikopter Kecilingan.
kan. Karena itu buang air Jadi, besar sembarangan. Belum gitu. ada tidak ada septic tank. Karena harusnya buang air besar itu atau jamban itu harusnya masuknya ke septic tank, bukan keluar ke Iya, selokan. iya. Itu tidak boleh. Karena sebenarnya untuk menjadi desa sehat, kecamatan sehat, salah satu dari penilaiannya adalah semua masyarakatnya buang air besarnya sudah ke jamban, ke septic tank. Itu salah satu penilaian. Oke, jadi itu dari tiap daerah ada penilaiannya khusus Ya, gitu. semua Nanti ada bekerja sama. penghargaan untuk yang terbaik seperti itu. Ya, dan Bupati Garut memang mencanangkan kita sudah tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan. Oke, Makanya bantuan dari pemerintah sangat banyak sekali. alhamdulillah ya, mudah-mudahan benar-benar sampai karena ini untuk kesehatan juga ya Pak. Betul, Ya. betul, betul. Mudah-mudahan benar-benar terwujud ya sampai benar-benar zero ODF ya. Betul, harus zero ODF. Oke, dan selanjutnya kita ngobrol lagi nih Dok, masih ada waktu kan ya? Banyak sekali, banyak banget. Alhamdulillah. Dokter ini kebetulan saya dengar-dengar lagi membangun klinik. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah klinik kita sudah ada, izinnya pun sudah, izin operasional sudah ada, alhamdulillah. Namun klinik ini adalah klinik hemodialisa pertama di Garut, mungkin Priangan Timur. Jadi sistemnya adalah pasien target kita adalah pasien-pasien yang perlu cuci darah orang Garut yang tidak kebagian mesin untuk cuci darah di Garut, yang akhirnya mereka harus pergi ke Bandung seminggu 2 kali, sebulan 8 kali untuk cuci darah. Jadi akhirnya dengan alasan itu, karena banyak sekali orang-orang Garut yang pergi ke Bandung hanya untuk cuci darah, akhirnya kita membuat dengan sistemnya klinik. Kalau klinik itu lebih fleksibel karena antriannya tidak seperti rumah sakit, tidak banyak layanan. Pasien datang, daftar, langsung cuci darah sesuai jadwalnya, kurang lebih 5 jam pulang. Berdapat obat dan pulang. Jadi pasien hanya datang, cuci darah, pulang. Pasien datang, cuci darah, pulang. Seperti itu. Untuk kenapa sih hemodialisa gitu? Kenapa alasan yang bukan ya, alasan kenapa Bapak dokter mau membangun ini nih? Apakah sebelumnya ada pengalaman pribadi atau mungkin ada dorongan sendiri dari hati nurani seorang dokter? Di tahun saya pertama kali jadi dokter, lulus dokter 2013, saya langsung bekerja di rumah sakit di Garut. Di rumah sakit tersebut banyak sekali pasien yang harus cuci darah. Dan di sana saya baru mengetahui ternyata dengan jumlah mesin 20 di satu rumah sakit pun tidak bisa menampung pasien cuci darah di Kabupaten Garut, yang akhirnya orang-orang Garut yang butuh cuci darah mereka pergi ke Cicalengka, ke Al-Islam, ke Rumah Sakit Sentosa Bandung untuk cuci darah aja. Mereka pergi cuci darah dan pulang. Di sana saya berpikir, oh kasihan, meskipun gratis, tapi waktu yang diluangkan, tenaga yang dikeluarkan, dan ongkos yang dikeluarkan tetap saja itu menjadi pertimbangan. Karena apalagi yang dicuci darahnya adalah seorang tulang punggung keluarga yang kemungkinan terganggu di usahanya, itu akan sangat bermanfaat jika ada penambahan mesin di Kabupaten Garut. Dan alhamdulillah dengan alasan itu saya membangun klinik. Sekarang sudah ada 4 mesin, sudah 4 mesin yang sudah bisa dijalankan. Tapi tempat kami sudah bisa menampung 20 mesin. Insya Allah bisa menampung pasien-pasien yang perlu cuci darah untuk Garut dan sekitarnya. Alhamdulillah, luar biasa, mulia sekali ya. Jadi niat awalnya mulia sekali. Amin. Biasanya kalau Bunda ya, kalau niat diawali dengan niat yang mulia itu bakalan berkah semuanya. Amin, amin. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan Bapak dokter dengan kliniknya mudah-mudahan semakin semakin mantap, semakin maju, dan terutama semakin berkah karena bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Amin. Nah itu dia. Terus jika misalnya nanti ada sahabat semua semuanya yang misalnya dengan kendala untuk pencucian darah, dengan kendala jarak dan segala macamnya, karena di sini udah tersedia nih, apa sih yang harus dilakukan pertamanya gitu? Pendaftarnya kemana dan seperti apa mekanismenya? Baik. Jadi pasien yang harus cuci darah itu adalah pasien dengan gagal ginjal kronis. Jadi biasanya jarang sekali pasien yang langsung datang dengan harus cuci darah. Biasanya itu harus di rumah sakit dulu. Tapi yang ditangani di klinik kami adalah pasien yang kondisinya perlu cuci darah, kemudian kondisi dia stabil dengan cuci darahnya, maka kalau mau
cuci darah di kami, bisa langsung datang aja dan bisa langsung menghubungi nomor telepon di kami. Insya Allah nanti kita menjadwalkan jadwal yang kosong. Karena memang kalau cuci darah itu jadwalnya ditetapkan si A jam 8 hari Senin jam 8 pasti milik si A mesinnya. Jadi minggu depan Seninnya pun pasti beliau lagi yang cuci darah. Jadi memang dijadwalkan. Kalau nanti jadwal kita sudah penuh, mudah-mudahan kita bisa pengadaan lebih banyak lagi mesin. Insya Allah kita bisa cukup 20 mesin. Ya, mudah-mudahan mesinnya bisa cepat-cepat bertambah lagi Amin, ya, amin, Dok ya. amin. Supaya lebih banyak lagi yang terbantu gitu loh. Terus untuk alamatnya sendiri ini kliniknya di mana, Dok? Ya. Alamat klinik kami itu Jalan Raya Garut Tasik, A. Jadi kilometer 3, jadi masih dekat dari Garut Kota. Kalau yang terkenalnya kan ada pesantren Darul Arkom. Kemudian, nah dari sana itu dekat, A, kurang lebih 1 kiloan dari Darul Arkom. Tinggal lanjut sedikit ke sini, insya Allah kelihatan klinik hemodialisa. Oh, jadi untuk aksesnya insya Allah mudah dijangkau ya Bunda ya. Karena dekat dari sosial medianya juga untuk Oh ya, sosial medianya emang ada di Instagram @klinik hemodialisa Afia. Klinik hemodialisa Afia. Oke, nanti di follow ya. Kita bisa boleh kepoin karena mungkin nanti ada banyak informasi yang akan dibagikan di Instagram juga. Mungkin tentang bagaimana mekanisme dan atau ada apa aja sih pelayanan yang dilayani di klinik ini gitu ya. Oke, selain yang barusan Dok, selain untuk cuci darah, apakah ada lagi layanan untuk kesehatan Untuk yang lain? saat ini kita fokus di cuci darah, jadi kita fokus terhadap pasien cuci darah, tapi inovasi dari kami adalah biasanya pasien cuci darah itu kan memerlukan obat-obatan, dan obat-obatan yang harus dikonsumsi biasanya banyak yang tidak di cover BPJS. Jadi inovasi kami adalah kita memberikan obat-obatan tersebut, tapi tidak langsung untuk 1 bulan. Jadi kita memberikannya dari jarak per cuci darah. Contoh cuci darahnya Senin, kemudian harus kembali lagi hari Kamis, kita memberikan obat-obatan tersebut dari Senin sampai Kamis. Tujuannya adalah yang pertama tidak memberatkan pasien untuk beli obat untuk 1 bulan. Yang kedua kita bisa mengontrol di emam teh obat. Upam saeureut teuing pasien sok katinggalin lagi, aduh banyak pisan obatnya, malas untuk dimakan. Tapi dengan seperti itu pasien tidak perlu lagi mencari obat ke apotek luar karena kita berikan obatnya. Terus yang kedua kita bisa mengontrol pasien untuk memberi obatnya. Jadi itu bisa mengurangi beban pasien. Banyak banget beban yang dikurangi. Kemudian klinik kami penanggung jawabnya adalah Dr. John Manurung, spesialis dalam. Beliau adalah dokter spesialis dalam, sudah senior banget di Garut, sudah terkenal ke pasiennya itu sangat-sangat baik, kemudian sangat perhatian dan tidak mau menyulitkan pasien. Itu juga inovasi yang kami terapkan di sini adalah salah satunya adalah ide dari beliau, ulah sina meser obat pasien karunya. Sampai seperti itu. Akhirnya kami menghitung-hitung bisa nih inovasi ini dikeluarkan. Obat-obat yang harusnya tidak di cover BPJS, biasanya masyarakat atau pasien beli, kita bisa memberikan obat-obatan tersebut meskipun dengan jangka waktu dari cuci darah ke cuci darah, jadi tidak untuk 1 bulan. Luar biasa, ternyata nggak cuman pelayanan untuk cuci darahnya, tapi untuk obat-obatannya juga difasilitasi di sini insya Allah. Ih, luar biasa sekali Bunda ya. Kalau pengen tahu kan tadi dokter spesialis, kalau dokter Imam sendiri? Oh, saya dokter umum. Dokter umum. Saya dokter umum. Kebetulan memang mempunyai ide ke sini, dan memang kalau klinik yang hemodialisa ini penanggung jawabnya harus dokter spesialis. Akhirnya saya waktu itu menghadap ke beliau karena waktu itu kenal waktu di rumah sakit. Dan di ID pun di organisasi kita memang sudah terbiasa komunikasi. Ketika saya menyampaikan ide ini, responnya sangat bagus sekali. Waktu itu kebetulan Dr. John pensiun dari RSU Dr. Slamet, dan beliau tadinya tidak mau praktek lagi katanya. Mau di klinik aja satu, di kliniknya beliau. Tapi ketika saya memberikan proposal ini, Dok, nyungkeun bantosana, dia langsung, hayu mam, jeung saya. Tadinya mah saya mau istirahat, cenah. Tapi melihat konsep ini, melihat bangunan yang sudah jadi dan konsep yang saya berikan ke beliau, beliau sangat semangat sekali. Dan alhamdulillah dukungan dari beliau sangat banyak.
Alhamdulillah ya Bunda, dukungannya juga nggak tanggung-tanggung dari Hmm, dokter yang udah bener-bener terpercaya di Kota terpercaya di Garut ya. Garut. Alhamdulillah, berarti nggak usah ragu lagi untuk sahabat smart semuanya yang butuh Tindakan pelayanan tindakan kesehatan yang berhubungan dengan cuci cuci darah. darah, bisa langsung aja datang ke sini. Untuk jam operasionalnya Kita bisa 2 kali cuci darah dalam 1 hari. Kan cuci darah itu 5 jam. 5 jam. Pasien tidur, cuci darah kurang lebih 5 jam. Jadi kita bisa 2 shift dalam 1 hari. Jadi jam 8 kita mulai, maghrib kita beres. Ya, jadi 2 shift. Jadi satu mesin bisa 2 kali jalan. Jadi satu hari untuk pelayanannya dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Sabtu. Oke. Ya, mudah-mudahan kita bertambah jam pelayanan, bertambah juga mesinnya dan lain sebagainya. Oke dok, ngobrol-ngobrol tentang cuci darah nih. Dari tadi kita ngobrol tentang cuci darah. Biasanya itu tadi kata dokter karena akibat si pasiennya gagal ginjal, gitu salah satunya. Itu bisa sampai terjadi gagal ginjal itu penyebabnya apa sih? Sebagai orang awam kan kita nggak tahu ya apa yang harus dilakukan sampai untuk mencegah terjadinya gagal ginjal itu. Banyak sekali faktornya untuk terjadi gagal ginjal, tapi yang paling banyak adalah yang pertama biasanya dari hipertensi yang tidak terkontrol. Tensi yang terus-terusan tinggi bisa terjadi ke sana juga. Kemudian ada penyakit di ginjalnya, contoh seperti ada batu, kemudian ada infeksi di ginjal yang akhirnya mempengaruhi fungsi ginjalnya tersebut. Kemudian yang sempat saya alami juga di UGD waktu di rumah sakit, gagal ginjal karena alkohol. Minuman alkohol, malah waktu itu saya pernah mendapatkan pasien usia 18 tahun. Jadi setiap dia mau futsal harus minuman energi dulu. Yang dia minum, dia futsal seminggu bisa 3 kali futsal. Sebelum dan sesudah futsal dia minumnya minuman berenergi, dan mungkin bisa terjadi dari sana karena kita tidak tahu. Tapi yang dari anamnesa ternyata mengkonsumsi minuman-minuman energi yang berlebihan bisa mengganggu ke sana. Akhirnya ginjalnya tidak bisa dipakai lagi. Kan ginjal itu fungsinya adalah untuk menyaring bahan-bahan yang sudah terpakai, akhirnya jadi pipis. Tapi karena ginjalnya rusak, akhirnya tidak jadi pipis, tidak terbentuk pipisnya. Racun-racun yang harusnya dibuang, akhirnya berkeliaran di tubuh. Terus-terusan berputar dalam tubuh yang akhirnya tubuh kita menjadi ada racunnya yang harusnya dibuang. Jadi itu faktor-faktor yang kebanyakan yang menjadi faktor gagal ginjal. Nah, kalau gitu pola hidup sehatnya yang baik itu seperti apa sih dok? Pola hidup sehat itu sebenarnya di negara kita tuh dinas kesehatan dari mulai provinsi, kabupaten selalu mencanangkan pola hidup sehat. Karena memang seperti yang harus dipaksakan dulu yang akhirnya menjadi kebiasaan. Padahal tahu tapi tidak mau. Contoh seperti kedah nama cai air putih, tapi kitanya milih air yang berwarna. Kan itu tahu sebenarnya, tapi kita harus dipaksakan ke arah sana. Di pemerintahan kita itu ada namanya Germas, gerakan masyarakat sehat gitu ya. Jadi gerakan hidup itu tuh seperti dipaksakan kita harus melakukan 7 langkah Germas. BAB tidak sembarangan, kan harusnya memang kita tahu memang tidak boleh. Kemudian makan buah dan sayur itu diprogramkan oleh pemerintah seperti yang harus dipaksakan, padahal harusnya memang sudah sadar diri harusnya. Kemudian cek kesehatan berkala itu juga kebutuhan kita, itu salah satu kebutuhan hidup sehat. Kemudian tidak minum alkohol itu juga dicanangkan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Ada 7 germas yang dipromosikan oleh dinas kesehatan agar kita hidup sehat, seperti itu. Oke, ternyata sebenarnya kita semua sih masyarakat juga udah tahu sebenarnya udah tahu. Dan kesadarannya juga sebenarnya udah tumbuh. Cuman budaya masyarakat kita kalau nggak dipaksa nggak bisa melakukan gitu ya. Jadi, udah tahu resikonya, udah tahu apa yang harusnya seperti apa, tapi kalau nggak dipaksa akan serah gue deh gitu ya. Di rokok aja kan terus disingsiin dan udah dilihat ada gambarnya ya, apa yang bisa menyebabkan dan berpotensi apa, dah kumaha tuh. Berarti balik lagi ke tingkat kedisiplinan orang itu sendiri ya. Memang beda-beda. Jadi lebih ke kesadarannya pun beda-beda.
Oke, terima kasih banyak dokter. Ini masih sudah banyak yang terbuka nih, pengetahuan baru buat kita. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat sahabat smart semuanya. Pak dokter, ini karena kita dari sekolah nih, dan kita menangani anak usia dini, banyak banget ketemu dengan anak-anak dan banyak macam karakter ya Yanda. Betul, dengan perbedaan pertumbuhannya, terus dan banyak juga kita udah ketemu kasus-kasus tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Terus ada juga kita karena kebetulan sekolah kita menerima anak berkebutuhan khusus. Mungkin boleh sedikit kita ngobrol-ngobrol ya tentang anak berkebutuhan khusus. Mungkin Bunda ada pertanyaan tentang karena kebetulan Bunda Lydia menangani anak berkebutuhan khusus gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa dapat ilmu juga dari Pak dokter ya. Sangat dibutuhkan sekali. Jadi gini kan, TK kita itu menerima, baik lagi kan tadi menerima anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mungkin ada beberapa orang tua yang sebenarnya nggak mau anaknya itu masuk ke salah satu kayak sekolah luar biasa dan yang lainnya. Dikarenakan anaknya tidak ingin terus-terusan seperti itu, atau mungkin anak saya tuh sebenarnya nggak gini loh kalau misalnya disekolahin di sekolah biasa. Nah, kira-kira nih menurut dokter salah satu penyebab anak berkebutuhan khusus itu apa ya? Dan bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus, terutama tingkat emosionalnya kan berbeda dan tumbuh kembangnya pun tidak optimal gitu, tidak sesuai dengan usianya. Gitu. Jadi untuk penyebab sangat banyak ya Bu. Karena memang itu tidak bisa langsung didiagnosa apa penyebabnya, karena dari faktor mulai dari kandungan, saat lahiran, dan itu sangat banyak faktor yang bisa menyebabkan anak tersebut seperti itu. Kemudian untuk orang tua pasti banyak yang tidak menerima, karena memang inginnya kan tidak seperti itu. Mungkin belum menerima. Kalau disatukan dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, justru kasihan nanti ke anaknya, karena mungkin nanti kecepatan dalam menangkap materinya pun berbeda, akhirnya tertinggal. Dan yang paling banyak dikeluhkan itu dari yang berkebutuhan khusus adalah emosi yang tidak stabil, gampang marah, tidak bisa mengalah, karena memang tumbuh kembangnya terganggu. Oleh sebab itu, yang bisa menangani pun harusnya memang di sekolah yang di luar biasa, karena biasanya yang menanganinya pun atau guru-gurunya sudah terlatih untuk menangani anak-anak tersebut. Karena kalau disimpan disekolahkan di sekolah yang biasa, kemungkinan gurunya belum terlatih ke arah sana, dan itu kasihan juga untuk gurunya. Kemudian kasihan juga untuk teman-teman sebayanya. Jadi memang penting sekali adanya sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, karena tidak ada orang tua yang mau anaknya seperti itu, tapi ketika diberikan anugerah oleh Allah, kita harus seperti apa. Jadi kita dengan berusaha berikhtiar dengan mengsekolahkan ke sekolah yang luar biasa, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit dari mengapa sekolah kami menyediakan sekolah inklusi, kelas inklusi istilahnya ya, yang menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal seperti umumnya gitu. Mungkin awalnya kita juga nggak semua ABK kita terima, karena kita pertimbangkan juga apakah ABK-nya jenis apa nih gitu, terus tingkatnya udah sampai mana gitu. Terus kita juga ngobrol mungkin sama orang tuanya, konsultasi, nanti mungkin kalau memang memungkinkan si anak ini untuk digabungkan dengan anak-anak yang lain, mungkin baru kita terima gitu pertimbangannya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya mungkin kita akan menyarankan untuk langsung ke SLB aja. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan Dok. Jika ada orang tua yang memiliki anak yang ABK nih, terus kategorinya bisa dikatakan si anak ini aman nih, bisa bersosialisasi dengan yang lain, cuman mungkin ada butuh perhatian khusus, misalnya butuh pendampingannya di sosial emosionalnya misalnya gitu. Itu anjuran dari dokter sendiri yang notabene dari kesehatan gitu ya.
itu mendingan si anak tuh dimasukin ke sekolah yang inklusi atau langsung ke khusus di sekolah luar biasa? Untuk dokter sebenarnya ada dokter yang menangani khusus untuk yang anak berkebutuhan khusus seperti itu, atau yang tumbuh kembangnya terhambat. Jadi memang saran yang paling pertama adalah konsultasi ke dokter spesialis. Yang pertama berarti ke dokter spesialis tumbuh kembang. Di Garut kita ada poli tumbuh kembang di RSU. Yang paling penting adalah yang pertama kita tahu dulu kebutuhan anak. Untuk orang tua kalau sudah ngeh nih ada sesuatu, konsultasi dulu pertama kali ke dokter spesialis. Nanti beliau yang mengarahkan karena terapinya nanti ditentukan oleh beliau. Yang kedua kalau mungkin justru yang terbanyak anak dengan ada keterlambatan tumbuh kembang contohnya, malah banyak ditemukan di sekolah. Karena yang menemukan keterlambatannya adalah bapak ibu gurunya. Nah, berarti caranya adalah mengkomunikasikan kondisi anaknya ke orang tua, kemudian menyarankan orang tua untuk konsultasi lagi ke dokter spesialis, agar penanganannya langsung terarah. Jadi kami nih dokter umum, saya dokter umum di puskesmas. Tugas saya adalah men-screening. Mana nih ada tidak anak yang perlu kebutuhan khusus. Ketika perlu penanganan khusus, penanganan selanjutnya adalah merujuk untuk konsul ke dokter spesialis. Jadi seperti itu. Jadi nanti menu penanganannya pun dari beliau-beliau insya Allah bakal teratur. Oh ini bisa nih, sudah bisa ke sekolah biasa, itu mungkin bisa. Atau memang ini belum bisa, dan ya harus di sekolah yang luar biasa. Seperti itu. Kalau dari dinas-dinas kesehatan seperti itu Pak, ada nggak sih menyediakan kerjasama dengan pihak sekolah yang atau tentunya kalau dari sekolah itu bersinggungan dengan anak-anak dan kita juga butuh ilmu yang lumayan gitu ya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Nah, ada sih fasilitasi. Jadi misalnya seperti ini, karena kita menangani ada kayak kasus ABK seperti itu. Terus nanti mungkin kita juga ada pertanyaan dari orang tua. Nah, ada nggak sih biar kita bisa saling bekerja sama gitu dengan pihak kesehatan gitu? Sudah ada, jadi dari dinas kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas konsen terhadap hal tersebut ada, tapi memang mungkin belum ke seluruh sekolah sampai. Jadi kalau hemat saya kalau memang membutuhkan sosialisasi atau membutuhkan tambahan refresh keilmuan kantun ngulam, insya Allah. Kita di Garut banyak expertnya, banyak kantun ngulam ke rumah sakit, ngulam ke dinas kesehatan. Kami membutuhkan pendampingan pengetahuan tentang insya Allah kita bakal banyak membantu, banyak sekali expert di bidang tersebut di Garut. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali ya, banyak banget ilmu yang udah dibagikan dari Pak Dokter. Terima kasih banyak sekali lagi. Nih Dok, sebelum kita tutup video kali ini, mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat Mas semuanya tentang pola hidup sehat, tentang kesehatan atau apa aja mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya program kesehatan di Kabupaten Garut yang dicanangkan oleh Kabupaten Garut itu sangat banyak sekali. Jadi kami hanya mohon dukungannya dari setiap program kesehatan yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan, oleh Kabupaten Garut, seperti kemarin imunisasi anak sekolah, kemudian penimbangan bayi balita, dan lain sebagainya. Kami mohon dukungannya dari setiap unsur, baik dari pihak sekolah, pihak RT, RW, desa, maupun lain sebagainya. Kami perlu dukungan hal tersebut. Kemudian selain itu, pesan yang selalu disampaikan oleh Dinas Kesehatan adalah jangan lupa gerakan masyarakat sehat atau germas yang harus terus-terusan dilakukan, seperti jangan buang air besar sembarangan, kemudian jangan minum alkohol, selanjutnya harus selalu makan buah dan sayur, kemudian cek kesehatan berkala, dan lain sebagainya. Itu mungkin pesan-pesan dari kami. Dan untuk yang saat ini sedang ramai stunting, tidak perlu gusar ketika anaknya didiagnosa stunting, karena bisa diobati, masih bisa ditata laksana.
Mungkin sekian pesan dari kami. Jangan lupa mungkin bila ada keluarga yang membutuhkan tindakan cuci darah, mudah-mudahan kami bisa menampung di sini agar bisa meringankan beban-beban dari teman-teman kita yang membutuhkan. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Alhamdulillah, ternyata luar biasa sekali ya. Dengerin apa kata Pak Dokter nih. Iya, Ada kuncinya. Kalau kita mau sehat, tinggal dengerin aja apa kata Pak Dokter. Tapi nggak cuma didengerin, harus diamalkan juga. Kalau cuma didengerin doang ya buat apa juga ya Bunda. Kali lagi kita ucapkan terima kasih sama Bapak Dokter. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dibagikan menjadi manfaat untuk semua orang. Amin. Dan mudah-mudahan berkah untuk Pak Dokter sendiri. Amin. Dan umumnya untuk kita semuanya ya Bunda ya. Nah, dan tentunya untuk seperti yang disampaikan Bapak Dokter tadi, mudah-mudahan sahabat smart semuanya yang membutuhkan layanan kesehatan khususnya untuk pencucian darah bisa langsung datang aja di klinik hemodialisa di Jalan Raya Garut Tasik, kilometer 3 Cilawu, Garut. Jalan Raya Garut Tasik, kilometer 3 Cilawu, Garut. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya di @klinik-hemodialisa Afyah. Nah, itu dia. Karena mungkin nanti akan ada informasi-informasi juga yang dibagikan di media sosialnya hemodialisa. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Dokter. Sampai ketemu lagi. Oke, sahabat Smart semuanya, terima kasih. Kita mungkin akhiri video kali ini ya Bunda ya. Betul ya Nda. Dan akhir kata kita mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.